Wow, lagu yang sangat luar biasa. Lagu yang saya putar di depan tadi merupakan sindiran keras buat para pembenci Jokowi. Dimanapun, apapun kesalahan di Republik Indonesia, itu yang disalahkan Pak Jokowi. Burung lepas, salahkan Pak Jokowi. Terantuk batu, disalahkan Pak Jokowi. Bahkan pacar lepas pun yang disalahkan Pak Jokowi. Wah. Dan akhir-akhir ini kita melihat ya, isu Bandara Morowali itu yang disalahkan Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi itu tidak meresmikan Bandara IMIP yang ada di Morowali, tetapi digoreng sedemikian rupa sehingga itu adalah kesalahan Pak Jokowi. Nah, kita juga bisa melihat partai politik, elit-elit partai politik itu mulai turun gunung untuk ikut menyalahkan Pak Jokowi, ya, menyebar berita-berita hoax tentang Pak Jokowi. Nah, kita bisa lihat dari partai mana yang paling banyak elit politiknya turun menyerang Pak Jokowi. Nah, Partai Biru, kita bisa lihat ya, para politisnya paling banyak menyerang Pak Jokowi. Nah, ternyata mereka itu punya maksud tertentu. Ini dia analisisnya ya. Ini untuk kepentingan tahun 2029. Kita lihat video analisis dari netizen berikut ini. Oh, ternyata isu Bandara IMIP di Morowali itu untuk angkat si anak emas ke panggung 29 nanti toh. Pantesan aja yang diserang tetap Jokowi. Ternyata buat mengulingkan basis dan kerekatan Jokowi Prabowo. Yang bikin aturan SBY yang disalahin Jokowi Prabowo. Kok makin kesini makin terang banget siapa di balik kegaduhan yang terjadi. HD pancen koplak Jo. Indonesia dan China mengikat komitmen untuk meningkatkan kerjasama di sektor industri dengan total investasi sebesar 28,2 miliar dolar. Perjanjian kerjasama bisnis ini disaksikan langsung oleh Presiden SBY dan Presiden China Xi Jinping. Dalam sambutannya di hadapan 200 delegasi bisnis China dan 800 pengusaha Indonesia, Presiden SBY menyatakan China dan Indonesia merupakan dua negara yang tepat menjalin kerjasama di segala bidang. Karena itu Presiden SBY mengajak China untuk terus meningkatkan investasinya di Indonesia. Indonesia-China Business Council di antara saudara pada kali ini memiliki nilai yang sangat penting bagi meningkatkan kemitraan strategis yang komprehensif antara Indonesia dan Tiongkok. Saya kan nonton sendiri videonya dan saya katakan Pak Jokowi dalam konteks ini korban hoax. Videonya mengatakan bahwa Pak Jokowi meresmikan Bandara IMIP, padahal tinggal di browsing 23 Desember 2018 memang Pak Jokowi meresmikan Bandara Maleo yang sama-sama ada di Morowali. Tapi memang ini itu menurut saya harus clear dulu bahwa Pak Jokowi meresmikan kawasan IMIP itu iya di 2015. Jadi kita seperti video ya, kemudian orang ada spanduk bahwa Pak Jokowi datang ke kawasan industrial IMIP. Betul. Jadi dicampurkan tiga info. Yang pertama Pak Jokowi meresmikan kawasan IMIP itu 2015 betul. Pak Jokowi juga memang meresmikan yang namanya Bandara Maleo itu 2018 betul. Tapi caption yang dibuat itu seakan-akan Pak Jokowi meresmikan bandara di IMIP itu clear. Jadi menurut saya yang harus benar adalah yang benar Pak Prabowo. Baik koordinasi antar menteri ataupun bahkan koordinasi dalam program teknis yang bersangkutan sehingga kemudian tidak pernah dampak ke mana-mana. Oke, ini tidak ya. Ya, paling baik adalah konferensi pers antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perhubungan. Jangan sampai kelihatan wibawa pemerintahan, bukan pemerintahan, bahkan Presiden Prabowo itu menjadi jelek karena ada seakan-akan perbedaan sikap antar dua kementerian, bahkan antara menteri dan wakil menteri itu catatan terus. Jadi sorry, dalam konteks ini saya kasih dengan Pak Jokowi. Oke. Dan kaitannya dengan bawa-bawa ini benar menurut saya. Akar masalah bandara khusus berasal dari era SBY. Mengapa Jokowi tidak bisa dipersalahkan dan Prabowo tidak terlibat? Mari kita mulai dengan meluruskan jalur cerita karena belakangan ini banyak suara yang mencoba melempar bola panas dengan arah yang aneh. Yang diserang siapa? Yang bikin aturan siapa? Yang dituding siapa? Yang menandatangani dasar hukumnya siapa? Yang disalahkan Jokowi dan Prabowo padahal biangnya justru ada di masa pemerintahan SBY. Iya, betul, SBY. Nama yang sejak awal rame dibisikan orang-orang, tapi entah kenapa jarang benar-benar disentuh dalam drama politik belakangan. Dan lucunya lagi, aktor yang sekarang paling cerewet soal bandara swasta ini adalah orang yang dulu ikut menikmati empuknya jabatan di era yang sama. Ironi? Bukan hanya ironi, ini sudah level plot twist. Fakta hukum yang jarang dibahas. UU penerbangan lahir di era SBY. Mari kita bongkar satu persatu. Polemik Bandara IMIP sebenarnya bukanlah teka-teki sulit. Tidak butuh intel, tidak butuh analis geopolitik, tidak butuh cenayang. Cukup baca UU. Dan di situ tertulis jelas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan Fondasi Hukum Bandara Khusus lahir di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Poin-poin pentingnya, UU itu secara eksplisit mengakui bandara khusus. UU itu memberi izin swasta membangun bandara untuk kepentingan sendiri. UU itu memberi perlindungan permanen kepada bandara khusus. UU itu tidak membolehkan pemerintah menutup bandara khusus seenaknya. Intinya, bandara khusus itu legal, sah, diakui negara, dan dilindungi. Dan semua itu dibuat 5 tahun sebelum Jokowi jadi presiden. Jadi kalau ada yang menuntut Jokowi tutup bandara swasta instan pakai remote TV, ya jelas itu permintaan yang sudah melampaui batas logika. Mau marah boleh, tapi masa marahnya ke orang yang nggak bikin aturan? Ex-Wamenhan era SBY yang kini jadi Menhan tidak bisa lepas tangan. Nah, ini bagian paling seru. Bagian yang bikin orang-orang yang ngerti kronologi cuma bisa senyum miring sambil bilang, wah, ini lagi-lagi politik gaya lempar batu sembunyi tangan. Siapa yang paling ribut soal bandara IMIP? Siapa yang paling vokal? Siapa yang paling gencar menyerang seolah-olah dia pihak paling bersih sedunia? Seorang Menteri Pertahanan yang dulu pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan era SBY. Jadi pria yang dulu ada di dalam kabinet yang melahirkan UU Bandara Khusus, sekarang muncul sebagai pahlawan kesiangan yang teriak. Ini salah, ini bermasalah. Kalau ini bukan ironi, saya tidak tahu apa lagi namanya. Pertanyaan yang wajar dari publik. Kenapa dia tidak ribut tahun 2009 waktu UU ini disahkan? Kenapa dia tidak protes ketika celah bandara khusus dibuka lebar-lebar? Kenapa baru sekarang, setelah 15 tahun, suaranya mendadak lantang seperti toa masjid pas takbiran? Dan lebih lucunya lagi, serangan yang diarahkan ke Jokowi justru datang dari orang yang ikut menikmati jabatan di era pembuat masalah itu sendiri.
Ini seperti orang yang dulu ikut berunding menentukan menu makan siang. Tapi sekarang protes keras kenapa makanannya pedas. Loh, bukannya Anda ikut mutusin? Jokowi tidak bisa menutup bandara khusus karena UU era SBY. Melarangnya mari luruskan satu hal penting. Jokowi bukan pesulap. Dia tidak bisa membubarkan bandara khusus hanya dengan satu ketukan meja, satu konferensi pers, atau satu caption Instagram. Kenapa? Karena UU 1/2009 mengikat, dan pemerintah wajib tunduk pada undang-undang. Artinya, menutup bandara khusus tanpa revisi UU sama benar melanggar hukum. Menghentikan operasinya sepihak Memanas tidak sah. Memaksakan penutupan oleh mana potensi digugat di PT UN. Jadi kalau ada yang menuduh Jokowi membiarkan bandara IMIP, ya mohon maaf. Yang membiarkan itu undang-undang era SBY. Jokowi hanya menjalankan apa yang wajib dijalankan. Dan kalau mau dihapus, bukan salah Jokowi kalau dasar hukumnya dibuat oleh presiden sebelumnya dan dilindungi unifikasi hukum. Prabowo tidak punya andil dalam masalah ini, justru mewarisi sistem lama. Nah, mari beralih ke tokoh yang juga ikut diseret-seret, padahal tidak tahu apa-apa saat itu. Prabowo. 3 poin kunci. 1. Prabowo tidak ikut membuat UU Penerbangan 2009. Waktu UU 1/2009 dibuat, Prabowo bukan Menhan, bukan menteri, bukan pejabat negara. Jadi mau nyalahkan apa? Nyalahkan orang yang tidak ikut rapat? Ini sama konyolnya dengan nyalahin penjaga kos karena listrik PLN mati. 2. Prabowo hanya mewarisi regulasi warisan era SBY. Saat jadi Menhan, Prabowo bekerja dalam aturan yang sudah ada. Semua kekakuan soal bandara khusus adalah warisan keluarga besar SBY. 3. Saat ini Prabowo justru melakukan audit dan perbaikan. Sebagai presiden, Prabowo bukan hanya tidak memanfaatkan celah lama itu, tapi justru memperketat, memperbaiki, memastikan regulasi berjalan benar. Jadi kalau ada pihak mencoba menyeret nama Prabowo, itu bukan salah alamat lagi. Itu sudah level GPS rusak. Yang salah satu, tapi yang diserang justru Jokowi. Mari rangkum dengan bahasa paling gamblang. Dasar hukum bandara khusus, hasil kebijakan 100% era SBY. Pejabat yang kini ribut, dulu ada di dalam kabinet SBY. Jokowi hanya menjalankan UU lama. Prabowo tidak terlibat sama sekali dalam pembuatan UU. Yang diserang Jokowi dan Prabowo. Yang sebenarnya bertanggung jawab kebijakan masa SBY. Dan sekarang pertanyaannya, kenapa justru Jokowi dan Prabowo yang kena serang? Ya jelas, aroma manuver politik 2029 makin terasa. Karena kalau ditelusuri, pola serangannya itu rapi. Narasinya dikemas, panggungnya disiapkan. Isunya tampak sengaja diarahkan untuk membuka jalan bagi satu tokoh. Anak emas SBY yang mau didorong maju di 2029. Sampai sini terang benderang, ini bukan soal bandara, ini bukan soal regulasi. Ini bukan soal keselamatan penerbangan. Ini soal politik, soal panggung, soal siapa yang mau naik dan siapa yang harus ditarik turun. Sekarang mari kita buka bab berikutnya. Kenapa isu bandara ini tiba-tiba meledak persis menjelang kontestasi politik jangka panjang menuju 2029? Pertanyaannya sederhana tapi dalam. Kenapa baru sekarang? Padahal bandara khusus itu sudah ada dari dulu. Dasar hukumnya dibuat 15 tahun lalu, dijalankan di 3 periode pemerintahan berbeda, dan fine-fine saja. Sampai suatu pagi, semua orang mendadak pura-pura kaget seperti baru menemukan rahasia negara. Ini aneh? Bukan sekadar aneh, ini terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Isu bandara dijadikan panggung politik, pola lama, pemain lama, cara lama. Kalau kita amati, pola serangannya mirip skrip drama politik klasik. Angkat isu yang kelihatan teknis, ledakan secara emosional, arahkan kemarahan publik ke lawan politik, tutup-tutupi siapa sebenarnya pencipta masalah. Sederhana, efektif. Dan tentu saja, benar-benar terlihat seperti cara kerja kubu SBY sejak dulu. Elegan di luar, tapi tusukannya rapi dan menyakitkan di dalam. Dan siapa yang paling diuntungkan? Ya jelas, anak emas SBY, sosok yang sedang disiapkan pelan-pelan untuk posisi besar di 2029. Ini bukan teori. Ini simpulan logis dari rangkaian kejadian. Coba lihat faktanya. Isu bandara IMIP diangkat dari sesuatu yang sepenuhnya legal, lalu digoreng seolah itu skandal tingkat tinggi, lalu dicap sebagai kelalaian Jokowi, lalu diseret ke kebijakan era Prabowo. Padahal keduanya cuma pelaksana UU lama, yang bikin UU-nya SBY, yang ikut duduk dalam kekuasaan saat UU itu disahkan. Menhan yang sekarang ribut itu. Tapi apakah serangannya diarahkan ke SBY? Tidak. Nama SBY dikunci rapat-rapat, disimpan baik-baik seperti dosen yang menyimpan catatan ujian agar tak ketahuan nyontek. Kenapa? Karena kalau publik tersadar bahwa akar masalahnya ada di sana, otomatis target politik menuju 2029 akan terganggu. Menhan S. Dari pelaku diam menjadi pengkritik keras. Ada satu tokoh yang perannya sangat menarik. Menhan S disebut S agar tidak menyebut nama langsung, tapi semua orang sudah tahu siapa orangnya. Mari kita lihat posisi historisnya. Tahun 2009, beliau ada dalam lingkar kekuasaan yang mengesahkan UU Penerbangan. Tahun 2010 sampai 2014, tidak ada jejak protes atau kritik terkait bandara khusus. Tahun 2014 sampai 2019, diam 1000 bahasa meski bandara khusus makin banyak dibangun. Tahun 2019 sampai 2024, mendadak menjadi penentang paling vokal bandara khusus. Kok bisa? Ini seperti orang ikut bangun rumah, ikut memilih bahan bangunan, ikut memutuskan desain. Lalu setelah 15 tahun bilang, loh kenapa temboknya begini? Ini salah besar. Padahal dia sendiri dulu yang tanda tangan RAP-nya. Orang-orang yang masih punya sedikit logika tentu bertanya, kalau memang bandara khusus itu kacau, kenapa Anda dulu ikut menandatanganinya? Kalau memang ada celah bahaya, kenapa Anda nggak buka suara sejak awal? Kenapa justru sekarang, ketika peta politik panas menuju 2029, Anda tiba-tiba jadi sosok paling galak? Jawabannya cuma 2. 1. Karena dulu Anda sepakat. 2. Karena sekarang Anda butuh panggung. Dan panggung itu tidak lain adalah politik 2029. Serangan ke Jokowi, salah alamat dan terbaca serangan ke Jokowi, jelas-jelas salah alamat. Tapi memang didesain untuk membuat publik awam kebingungan.
Strateginya begini, bikinkan isu yang kompleks, buat kelihatan menyebalkan, seret nama Jokowi, buat seolah-olah ini kelalaian pemerintah sekarang, lalu posisikan pihak tertentu sebagai penyelamat bangsa. Masalahnya, rakyat sekarang sudah lebih melek politik. Nggak bisa lagi digertak pakai drama-drama seperti era 2010-an. Sebab ketika publik tahu bahwa dasar hukumnya dibuat era SBY, serangan ini langsung tampak absurd. Apalagi Jokowi tidak punya kewenangan hukum untuk menutup bandara khusus tanpa revisi UU. Kalau tetap dipaksa, Jokowi bisa dituntut balik karena melanggar undang-undang. Masa seorang presiden mau disuruh bertindak ilegal hanya demi memuaskan pihak yang sedang membuat gimmick politik? Tidak masuk akal. Serangan ke Prabowo lebih absurd lagi. Kalau serangan ke Jokowi itu salah alamat, maka serangan ke Prabowo itu bahkan tidak ada alamatnya. Ini seperti mengirim surat tapi alamatnya cuman kepada siapa saja di DKI Jakarta mohon dibaca. Lucu? Iya. Tapi sekaligus memperlihatkan paniknya pihak yang sedang mencoba mengalihkan isu. Prabowo tidak terlibat dalam pembuatan UU 1/2009. Bahkan posisi dia saat itu bukan bagian dari kabinet. Jadi kalau sekarang ada pihak yang mencoba menyambungkan garis dari 2009 ke Prabowo, itu jelas tanda bahwa narasi sedang dipaksakan. Sangat dipaksakan. Dan justru karena sekarang Prabowo sedang memperbaiki regulasi, kubu SBY makin gerak. Kenapa? Karena audit, pengetatan dan pembenahan bisa membuka jejak lama. Jejak yang tidak ingin dibuka menjelang 2029. Pertanyaan besarnya, kenapa justru era SBY tidak disentuh? Ini pertanyaan inti yang harus disorot media nasional, tapi malah diliput setengah hati. Jika bandara khusus dianggap masalah besar, kenapa pencipta UU-nya tidak pernah disalahkan? Kenapa yang disorot justru orang yang cuma menjalankan UU-nya? Kenapa yang menggugat adalah orang yang dulu ada di kabinet pembuat UU-nya? Kenapa yang diserang justru dua tokoh yang saat ini paling menghambat langkah anak emas SBY menuju 2029? Jangan-jangan semua ini hanyalah pengalihan isu, produksi narasi politik, dan pemanasan mesin untuk memoles citra seseorang. Dan kalau kita melihat pola serangan yang berulang, semua tanda menunjuk ke tujuan yang sama, 2029. Membongkar lapisan motif, siapa di balik penggorengan isu bandara IMIP. Sekarang kita masuk ke ruang yang lebih dalam. Bukan lagi soal UU, bukan lagi soal hukum, bukan soal IMIP ini salah atau tidak. Itu permukaan. Permen pembungkus. Di balik itu semua, isu bandara ini sudah berubah menjadi alat tempur politik, peluru propaganda, dan mesin pembentuk persepsi. Bagaimana tidak, isu yang seharusnya teknis, bahkan super teknis, tiba-tiba jadi trending nasional. Publik awam tiba-tiba ikut mengomentari apron pesawat, izin operasional, hingga jalur flight approach. Padahal kalau ditanya perbedaan runway dan taxiway apa, paling yang jawab cuma pilot, ATC, dan YouTuber pecinta pesawat. Tapi ajaibnya, dalam isu ini semua orang mendadak jadi dosen penerbangan. Kenapa? Karena isu ini sengaja diangkat, dibesarkan, dan dipoles untuk satu tujuan. Menggoreng Jokowi dan menyeret Prabowo. Dan kalau kita telusuri alur gorengannya, kita menemukan pola yang tidak berubah sejak era SBY. Buat opini seolah ada skandal. Ciptakan narasi emosional, yang penting bukan benar atau salah, tapi publik marah. Sisipkan tuduhan pada tokoh yang ingin dijegal. Biarkan media sosial bekerja sebagai amplifier. Lalu munculkan calon penyelamat negara sebagai solusinya. Ini strategi lama, tapi masih digunakan karena ya masih lumayan efektif untuk bikin gaduh. Kubu SBY, mesin narasi yang tidak pernah benar-benar padam. Satu fakta penting, mesin politik SBY itu tidak pernah benar-benar mati. Dia hanya tidur sebentar, kadang meredup tapi tidak pernah bubar. Dan sekarang menjelang 2029, mesin itu mulai hangat lagi, tiba-tiba nyala. Pelan tapi pasti. Bagaimana cara mesin itu bekerja? Sederhana, serangan dibuat tidak frontal, tapi perlahan diarahkan ke tokoh yang dianggap menghalangi jalan, yaitu Jokowi dan Prabowo. Dengan tujuan membuka ruang bagi figur lain yang sedang dipoles untuk tahun 2029. Jika Anda tanya siapa figur itu? Ya, siapa lagi kalau bukan anak emas SBY, tokoh yang dalam berbagai kesempatan selalu dibungkus dengan narasi bersih, tegas, berintegritas. Padahal rekam jejaknya tidak semulus brosur marketing. Dan siapa salah satu dalang penggembosan isu bandara? Siapa yang paling ribut? Siapa yang paling cepat pasang muka serius? Ya orang yang dulu jadi Wamenhan era SBY, yang kini jadi Menhan, yang dulu ikut duduk dalam kabinet saat UU bandara dibuat, tapi sekarang berperan seolah dia baru saja menemukan UFO di Morowali. Padahal kalau dia konsisten, yang pertama harus dia kritik adalah dirinya sendiri. Narasi pengalihan dari penanggung jawab ke kambing hitam. Mari kita jelaskan secara lebih gamblang. Isu bandara ini adalah contoh klasik dari narrative shifting, alias memindahkan beban kesalahan. Karena kalau publik sadar bahwa akar masalahnya ada di era SBY, maka kredibilitas SBY rusak, citra kubunya runtuh, dan peluang mendongkrak anak emas menuju 2029 melemah. Maka apa yang dilakukan? Simple. Pindahkan kambing hitamnya ke Jokowi. Kalau perlu ikut seret Prabowo juga. Lalu diamkan fakta bahwa dasar hukumnya dibuat masa SBY. Lihat polanya. Undang-Undang 1/2009 dibuat era SBY. Bandara IMIP dibuka sesuai undang-undang itu. Jokowi hanya menjalankan hukum. Prabowo bahkan tidak ada hubungannya waktu undang-undang dibuat. Menhan S, bagian dari kabinet pembuat UU. Yang diserang Jokowi dan Prabowo. Yang dilindungi SBY dan lingkarannya. Kalau ini bukan manuver politik, apa namanya? Seni membalikkan logika. Akrobat narasi. Dalam bahasa sehari-hari, yang salah satu, yang disalahkan dua. Kenapa Jokowi jadi target utama? Sederhana, karena Jokowi masih punya pengaruh politik terbesar di Republik ini. Figur yang bisa menentukan arah dukungan di 2029. Dan kubu SBY tahu itu. Jadi mereka harus melemahkan reputasi Jokowi, tidak usah banyak, cukup retak sedikit saja, agar jalur kompetitor menjadi lebih terbuka. Caranya, jadikan Jokowi seolah-olah presiden yang membiarkan. Jadikan Jokowi tampak tidak peduli, jadikan Jokowi terlihat melanggar aturan. Padahal yang melanggar itu kalau dipikir-pikir, ya UU bikinan era SBY sendiri. Ini mirip orang yang bikin lubang, terus 15 tahun kemudian marah-marah kenapa orang lain jatuh ke lubang itu.
Lalu kenapa Prabowo ikut diseret? Karena Prabowo adalah pesaing paling serius bagi anak emas SBY menuju 2029. Dan tidak peduli seberapa kuat dukungan rakyat ke Prabowo sekarang, strategi politik tetap sama. Kalau punya kesempatan mengurangi reputasi lawan, lakukan. Jadi jangan heran kalau dari isu bandara, tiba-tiba nama Prabowo ikut dipakai sebagai sasaran. Padahal posisi Prabowo saat UU dibuat hanya satu. Warga negara biasa yang lagi sibuk di luar pemerintahan. Tapi ini politik, Bung. Tidak harus masuk akal. Yang penting masuk kamera. Motifnya jelas. Mempersiapkan anak emas SBY menuju 2029. Dan semakin kita bongkar, semakin terang pola ini. Isu bandara dipilih karena cukup teknis untuk membingungkan publik. Dibungkus dengan narasi heroik agar terlihat dramatis. Dipoles agar publik merasa sedang menyaksikan skandal besar. Disisipkan tudingan halus ke Jokowi dan Prabowo. Didorong melalui corong politik dan buzzer. Lalu muncullah sosok yang paling bersuara, paling peduli, paling galak, paling tegak. Ini strategi branding politik level tinggi. Dan siapakah sosok yang paling diuntungkan dari semua ini? Ya siapa lagi kalau bukan tokoh muda yang sedang dibesarkan namanya oleh jaringan SBY. Tokoh yang sedang digiring pelan-pelan untuk naik panggung besar. Nama tidak perlu disebut. Semua orang yang mengikuti dinamika politik pasti tahu. Itu tadi analisis dari netizen. Memang putra mahkota, ya itu kalau ingin menapaki karier politik di Indonesia, yang mencapai puncaknya itu harus menjadi presiden. Tetapi mungkin tidak langsung menjadi presiden. Ada kesempatan ya tahun 2029 itu bisa menjadi cawapresnya Prabowo. Karena tahun 2029 Prabowo kemungkinan besar itu masih mencalonkan diri dan kemungkinan besar itu menang. Tapi kita lihat juga nanti pasangannya siapa, ya. Nah, kalau seandainya putra mahkota ini tidak menang, ya, tidak menang, maka ini akan mundur, ya. Dan mungkin nanti kalau sudah mundur itu energinya sudah habis, ya. Karena seandainya tahun 2029 itu Mas Gibran maju, ya, sebagai wapresnya Prabowo menang, maka dipastikan setelah wapres Mas Gibran pasti akan mencalonkan diri menjadi presiden untuk 10 tahun ke depan. Jadi kalau putra mahkota ini besok, ya, di tahun 2029 ini tidak mencalonkan atau mencalonkan kalah, harus nunggu 15 tahun lagi. Wah, kalau nunggu 15 tahun itu dinamika politik itu mau sangat dinamis, kemungkinan besar mungkin energinya ya sudah habis. Ya, mungkin ambisi untuk mencalonkan diri itu sudah tidak ada. Makanya memang akhir-akhir ini para politisinya itu banyak yang menyerang Pak Jokowi, tujuannya Mas Gibran sama Pak Prabowo itu bisa renggang. Kalau sudah renggang, bisa saja Pak Prabowo nanti melirik Mas mahkota tadi, ya, putra mahkota untuk menjadi pendampingnya sebagai calon wakil presiden. Nah, tapi kita lihat saja nanti bagaimana ending dari kisah perpolitikan di Indonesia. Karena ada netizen itu yang mendapat info kalau mereka akan bertarung, ya, istilahnya itu perang Brontoyudo sampai tahun 2025 ini. Kalau sampai tahun 2025 itu tidak berhasil menumbangkan Pak Jokowi, mereka akan berteman dengan Pak Jokowi. Tapi itu betul atau tidak kita nggak tahu, ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman video kali ini. Kita bertemu di edisi berikutnya. Sekian dan terima kasih.